Mudah-mudahan nanti nih bisa di-replay informasinya. Jakarta Utara, ada lagi yang baru masuk? Mungkin lokasinya di mana? Ya, saja. Surabaya. Surabaya. Oke. Jauh ya Surabaya. Iya, Surabaya, Mas. Iya, Surabaya, Mas. Ya, semoga semangat, Mas. Meskipun malam-malam ya. Mudah-mudahan sambil silaturahmi ya. Iya, Mas. Baru aja habis sholat tarawih. Wah, mantap. Di rumah, Mbak ya? Iya, di rumah aja. Alhamdulillah. Nah, kalau di Depok sedikit cerita nih ya, biar nanti sambil nunggu yang lain. Ini saya kebetulan lokasi saya di Depok nih, di Jawa Barat. Sekarang itu kondisi di sekitaran rumah itu udah kayak biasa ya. Aturannya mungkin udah mulai bosan di rumah kali orang-orang ya. Jadi sudah banyak yang katanya mulai turun, Pak, di sana, Pak. Ya, Jakarta katanya sih sudah mulai grafiknya turun ya. Cuman ya nggak konstan sih turunnya itu. Naik-naik turunnya. Kalau di Surabaya kan sekarang puncak-puncaknya emang. Oh iya. Siap. Semoga sehat, Mas. Siap. Yang lain mana ini? Ini saya lihat cowok-cowoknya lumayan ada banyak nih ya. Ada 4 nih, salah nih. Yang lain sepertinya ibu-ibu semua nih. Mudah-mudahan sama-sama semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi ya. Apa kabar? Lokasi silakan di chat yang baru masuk. Lokasinya dari mana aja? Di Tangerang, Bapak. Wow. Tangerang, Bapak. Tangerang, mantap. Semangat, Pak. Amin, amin. Siap. Tangerang itu rumah orang tua saya itu. Oh, di Tangerang juga. Tangerangnya mana, Bapak? Di Tangerangnya itu di Kabupaten, di Curug Wetan. Curug. Oh, di Curug. Saya di Cikupa, Bapak. Oh, Cikupa, dekat lah. Iya, di Citra, Bapak. Siap. Kapan-kapan kita silaturahmi, Pak. Amin, ditunggu, Bapak. Insya Allah ini direkam, jadi kalaupun nanti ada yang telat-telat masuk, insya Allah nanti rekamannya akan di-share. Mudah-mudahan sih pemaparan awal ini jadi tempat kita buat sama-sama menyatukan semangat lah. Biar nanti kita bisa jualannya bisa bareng-bareng, suksesnya juga bareng-bareng, amin ya.
Bekas. Wah, Tenggarong ini. Ini yang paling jauh nih yang selama ini ngechat ya. Saya nggak tahu yang lain-lain. Tapi yang dari Tenggarong. Subhanallah ya. Lombok, Mas. Dari Lombok ya? Jam Ya. berapa di sana, Mas? Sekarang? Jam 20.55. 20.55 ya? Iya. Di sini belum nyampe jam 20, masih 19.57. Ya. Lumayan jarak. Beda jauh sekali. Buka puasanya dulu. Iya. Saya izin mute dulu ya. Ya. Bekasi juga jauh ini Bekasi nih. Bekasi ini katanya beda planet ya. Planet apa, Mas? Ya, mohon maaf buat orang Bekasi karena memang jaraknya kalau dari Jakarta jauh, dari Depok jauh. Ya. Sama semangat lah. Ya, yang penting semangat. Siap. Kisaran 5 menit lagi kita mulai ya. Pemaparan awal ini. Mudah-mudahan kita nggak terlalu lama ya, karena takutnya ada yang punya anak kecil juga. Ataupun Ini samaan ini. Iya, pasti. Aman. Mau jauh ini. Sambil nunggu mungkin di mute dulu ya, sambil nunggu yang lain. Bantu mute dulu, nanti kita bisa. Mudah-mudahan nanti saya bisa silaturahmi ke tempat teman-teman yang jauh ya. Tadi ada yang dari Tenggarong. Jalan langsung. Oke. Mudah-mudahan ini. Oke, sebentar. 34. Oke. Ya, kedengaran semua suara saya? Kedengaran semua? Mudah-mudahan sinyalnya pada bagus ya. Tadi sedikit berkenalan tadi ada di chat lokasi-lokasinya dulu ya, biar nanti lebih jauhnya mungkin tadi ada di sini ada nama-nama dari Mbak Mas semua. Ya, mudah-mudahan oke, saya coba izin dulu ya untuk mute all dulu biar nanti tidak ada gangguan dari saya buat nanti tersampaikan informasinya. Oke. Sip. Kayaknya udah semua ya di mute ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, Mas semua, mudah-mudahan tetap sehat. Perkenalkan, saya Alwin Agustian. Jadi kalau misalnya sudah bergabung dengan Warung Umat sampai beberapa bulan, mungkin ada yang belum kenal saya secara pribadi ataupun ada yang sudah kenal.
Dan ini saya coba pukul rata untuk anggap saja saya tidak ada yang mengenal saya semua. Jadi perkenalkan, saya Alwian Agustian di sini. Jadi di sini saya ini salah satu dari tim Warung Umat ya. Jadi Warung Umat itu berdiri baru kita tanggal 19 Oktober. Jadi sangat-sangat baru dan sangat-sangat muda. Dan kita berangkat dari keresahan sebagai pemuda muslim ya. Jadi kita punya impian bahwa ke depan itu muslim itu harus punya sebuah giroh untuk kebangkitan secara ekonomi. Jadi sampai saat ini kita masih berdiri sendiri ya, tidak ada funding dari manapun. Dan alhamdulillah ini insya Allah pergerakan kecil yang mungkin dari teman-teman yang memang punya semangat muslim yang besar di dalam diri teman-teman semua, dan insya Allah ini juga bisa jadi manfaat buat teman-teman semua. Ya, di sini saya mewakili Warung Umat menginfokan bahwa kita akan ada materi-materi yang akan kita share, terutama berkaitan sama pelajaran yang hubungannya dengan jualan, kayak gitu. Nah, sebelumnya mungkin di sini juga ada Mbak Syifa ya, kemudian ada Mbak Okti yang memang kemarin-kemarin mungkin sudah pernah ketemu ya, sudah pernah ikut Zoom langsung. Jadi ada tim akademi ya, yang memang setiap hari mereka tuh bikin program-program buat pembelajaran itu dari 2 orang itu, Mbak Syifa dan Mbak Okti. Dan nanti di sini juga ada Kang Andri selaku mentor untuk materi-materi yang akan di-share nanti ketika di grup Telegram nanti. Ya, satu alasan saya kenapa kita menggunakan Telegram untuk belajarnya nanti. Jadi Telegram itu pertama aplikasinya sangat ringan ya, jadi tidak seberat WhatsApp. Kalau WhatsApp bayangin aja ada berbagai macam grup gitu ya. Ketika dia chatnya terlalu banyak, maka lemotnya luar biasa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya Telegram sendiri, ketika dia posisinya off gitu ya di HP, maka kita sangat mudah ketika bisa akses di Telegram web, itu bisa mengakses materi-materinya gitu. Dan yang paling penting adalah Telegram ini materinya akan selamanya ada di situ gitu, tidak tenggelam ke atas. Nah, sulitnya kalau di WhatsApp itu pasti materinya akan tenggelam, kayak gitu. Nah, sedikit aja perkenalan tadi dari saya. Oke, ini apa nih? Bentar. Oke, insya Allah kita nggak terlalu lama ya. Mudah-mudahan ini jadi salah satu informasi awal buat nanti menuju ke materi yang akan dipaparkan oleh Kang Andri. Di sini ada Kang Andri. Materinya sebenarnya akan ada besok materi yang intinya, tapi di sini kita coba silaturahmi dulu ya, minimal saya kenal mukanya Mbak Mas dulu nih. Jangan sampai saya ngajar tapi nggak tahu nih mukanya tuh kayak gimana gitu. Wah, ini kan kelihatan, wah ini ternyata usianya sendiri ya, mudahan saya ya. Nggak, mudah-mudahan usianya juga kita sama gitu ya. Jadi insya Allah kita bisa bareng-bareng secara meraih ilmu, dan insya Allah konsentrasi di teman-teman kita coba step by step belajarnya, dan kita coba arahkan bagaimana sih pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah jualan, terutama yang mengenal dunia internet lebih awal. Itu nanti kita coba share. Oke. Saya coba masuk ke slide saya ya. Sebentar. Ya, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Oke, saya mulai aja ya. Ya, jadi Zoom meeting kali ini saya akan coba memaparkan program 3 minggu genjot jualan. Nah, jadi ini sedikit cerita nih. Ini kan awalnya saya mikir
perlu nggak ya kita bikin program yang memang jangka waktunya itu kita batasin kayak gitu. Nah, ternyata dari berbagai sharing dan berbagai materi dari teman-teman yang ada di akademi, kayaknya perlu banget nih bikin materi yang isinya challenge semua gitu. Jadi selama ini kan materi-materi itu sekedar lewat-lewat aja ya, akhirnya tidak ada challenge di dalamnya. Makanya program ini adalah program dari terusan dari program PBM 1 kayak gitu. Kalau misalnya di awal-awal masuk Warung Umat ya, kan ada Mbak Syifa tuh yang nge-share materi ya selama 3 hari. Itu materi awalan sebagai perkenalan saja. Nah, ini nanti Zoom meeting materi-materi yang ada di program 3 minggu ini adalah materi-materi yang sifatnya challenge, sifatnya praktek. Nah, jadi kalau misalnya nggak praktek, ya akan ketinggalan materinya. Dan kita tidak akan memberikan akses materi ketika memang challenge itu tidak dilakukan. Kayak gitu. Jadi memang ini kita lakukan biar teman-teman prakteknya memang nyata gitu. Tidak sekedar nonton doang, tapi di sini teman-teman diminta untuk praktek. Nah, ini update tentang kondisi sekarang ya. Coronavirus sekarang ini update jam 7 tadi ya, 7 pagi kalau nggak salah ini. Saya belum update lagi yang sore. Sekarang tuh jumlahnya udah 14.749. Yang meninggal sudah sampai 1.000 ya. Dan yang sembuh ada 3.000. Ini perbandingannya hampir 9% ya yang meninggal. Jadi ini sekedar pukulan juga buat kita bahwa memang di masa-masa pandemi kali ini, dan mungkin dari Mbak Mas semua di sini baru ngerasain pertama kali ya hal-hal yang kayak gini gitu. Kita nggak boleh keluar, nggak boleh silaturahmi, terus kemudian dibatasin semuanya gitu kan. Bahkan kerjaan pun akhirnya terdampak gitu. Kalau teman-teman yang mungkin kerja di masih dalam batas internet, mungkin masih bisa cover ya dengan work from home-nya gitu. Tapi kalau yang kerja di pabrik gitu, kerja di yang berhubungan sama pelayanan pasti akan terdampak gitu. Ya. Nah, datanya tidak turun ya, tidak naik, fluktuatif banget gitu. Jadi kalau misalnya digambarin untuk COVID yang sekarang ini, kita masih naik turun. Indonesia itu masih kurvanya masih belum landai. Ya, jadi daily case-nya itu bisa jadi akan terus naik. Nah, yang ditakutkan ketika ini berlarut-larut ya, maka aktivitas bisnis yang lain pun pasti akan terganggu gitu. Nah, untuk itu alhamdulillah Warung Umat di sini kita hadir untuk mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk jualan ataupun meraih rezeki di Warung Umat. Insya Allah kita saling sharing untuk penghasilan yang mungkin bisa diraih di sini. Selain itu, kita mencoba di sini berkomunitas ya, baik itu sekarang mungkin lebih banyak di online-nya, sehingga nanti kita selama masa COVID ini ya kayak kita ibaratnya berada di dalam gua gitu kan, dalam gua, terus kita bersemedi di sini, kita belajar ya. Insya Allah nanti hasil belajarnya itu adalah kita bisa jualan gitu. Oke. Lanjut, ini adalah informasi dari berita-berita yang beredar ya, dan ini sepertinya kurvanya banyak, diagramnya banyak dari tempat-tempat lain. Jadi nasib dunia usaha di tengah pandemi corona. Nah, ini kategorinya ada yang tertekan dan sulit bertahan, ada yang kategorinya meningkat, dan ada yang bertahan. Nah, yang tertekan itu atau sulit bertahan itu adalah konstruksi pertama, terus perdagangan, hotel, jelas hotel sudah pada tutup ya. Bahkan salah satu teman saya ada di Airy-Room, dia salah satu petinggi Airy-Room ya. Jadi kemarin dapat kabar bahwa stop operasional gitu Airy-Room, dan ada konfirmasi juga di berita, dan memang wah ini benar berarti memang industri yang sebesar itu saja gitu ya, yang dananya sudah sangat besar gitu ya, persebaran jangkauannya sudah sangat besar, sudah terdampak langsung gitu. Kemudian restoran jelas nggak bisa makan di lokasi. Teman-teman saya yang jualan di pinggir jalan, terutama yang kena PSBB itu pada tutup,
dan nggak buka lagi gitu, banyak terdampak. Di teman saya di Depok, di Jakarta itu terdampak banget restoran. Akhirnya banyak yang pivot juga, mereka jual makanan, tapi makanan itu ya bukan makanan jadi, tapi makanan bahan baku, makanan mentah kayak gitu. Kemudian energi jelas ya, energi, penerbangan sangat jelas, ekspor, penggalian, pertambangan, industri dan pengolahan. Pokoknya berhubungan sama energi udah pasti itu sangat turun kayak gitu. Nah, bahkan saham aja sekarang itu pada terjun bebas ya. Jadi selama 10 tahun terakhir itu saham itu anjloknya tahun itu sangat parah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mau nabung saham sebenarnya yang sekarang ini cocok gitu. Kalau misalnya punya cash lebih, jadi nabung dari sekarang. Gitu. Nah kemudian yang bertahan, industri yang bertahan itu yang pasti yang memang basicnya itu memenuhi kebutuhan secara personal kayak gitu. Yang pertama yang peternakan jelas ini dia menghasilkan susu, menghasilkan daging. Nah ini pasti dia bertahan. Kehutanan, ya, kayu-kayu ya saat ini orang banyak butuh buat hal-hal yang berubah sama alam gitu ya, balik lagi. Ya urut nanti. Boleh maaf, boleh di mute dulu yang baru masuk mungkin. Maaf, di mute dulu biar nanti tidak mengganggu ini. Oke, lanjut ya. Mohon di mute dulu. Masih ada yang suara? Oke, sip. Thank you. Oke. Ya, lanjut lagi. Listrik bertahan, gas, air bersih, pengangkutan, ini bertahan. Nah, ada juga industri yang ternyata meningkat gitu ya datanya dan dibutuhkan oleh semua orang. Pertama, makanan. Ya, grafik yang ada di warung umat itu makanan yang tadinya awalnya kita turun akhirnya sekarang naik ya, makanan baik yang order. Kemudian kesehatan jelas karena ini berhubungan sama penyakit ya, maka solusi-solusi kesehatan itu dibutuhkan saat ini. Kemudian teknologi informasi. Nah, jadi dulu itu banyak orang-orang tuh yang meramalkan bahwa ke depan itu dunia digital ya atau industri 4.0 itu perlahan-lahan akan rampung gitu. Artinya sudah tidak ada orang yang gaptek ibaratnya. Itu ramalan mungkin berapa tahun ke depan. Tapi ternyata dengan adanya COVID ini, itu ramalan itu dipercepat gitu. Artinya orang yang awalnya nggak mau jualan ataupun dia nggak mau jualan online maksudnya ya, ataupun dia gaptek banget, dia dipaksa gitu untuk melakukan interaksi melalui sosial media ataupun platform-platform digital lainnya gitu. Itu dipaksa saat ini. Jadi mau nggak mau digital itu jadi hal yang harus untuk saat ini, gitu. Kemudian retail. Nah ini retail jelas warung umat ini ada di retail ya. Jadi teman-teman sangat pas banget ketika memilih model bisnis seperti warung umat ya. Di luar sana juga banyak, tapi yang pasti di sini kita mungkin ada perbedaan-perbedaan. Insya Allah value-value muslimnya yang kita utamakan. Ini grafiknya meningkat semua. Nah ini data dari Liputan 6 ya. Liputan 6 pasti punya data rujukan dia. Nah kemudian kita sebagai personal harus punya mindset yang dibutuhkan saat COVID ini gitu. Jadi jangan sampai nanti kita salah menyikapi masalah yang ada sekarang kayak gitu. Nah, ada dua sikap yang memang akhirnya dipilih sama orang-orang gitu ya. Ada yang ketika COVID ini mereka punya fixed mindset gitu ya. Mindsetnya begitu aja gitu, nggak ada perubahan ya. Jadi cara berpikirnya statis ya. Dia pengen terlihat hebat tapi kinerja tapi memiliki tendensi gitu ya. Jadi selalu punya pikiran yang negatif terus ya terhadap apa yang dia lakukan kayak gitu. Satu lagi ada yang namanya growth mindset. Nah, ini adalah cara berpikir yang berkembang gitu ya, bertumbuh.
Jadi cara berpikir ini terbuka sama informasi dan dia berkembang. Nah, dua pilihan ini adalah punya cara menyikapinya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti menyimpulkan dari dua pikiran ini, akan tahu tuh teman-teman tuh di bagian mana nih, ya. Apakah orang-orang yang berada di growth mindset ataupun fixed mindset gitu, ya. Dia kalau misalnya ada tantangan, kalau yang growth mindset siap menerima tantangan dan pelajaran baru yang belum pernah dikuasai. Jadi dia kalau ada tantangan ya siap gitu. Mereka nggak takut dengan hal yang baru gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang sorry, ini baru masuk jadi kepencet, sorry. Kalau yang dia orang-orang fixed mindset, dia menghindari tantangan gitu, cenderung dia nggak menganggap diri dia tidak mampu. Nah, ini fixed mindset. Kemudian kalau misalnya dia punya hambatan, kalau yang orang growth mindset itu dia tahan menghadapi rintangan dan tidak banyak mengeluh. Kayak gitu. Nah, ini growth mindset. Sebaliknya, fixed mindset mudah menyerah dan selalu mengeluh. Gitu. Kemudian kalau yang growth mindset itu melihat usaha sebagai bagian untuk menjadi mahir. Tapi kalau yang di fixed mindset, ya dia melihat usaha itu sebagai hal yang sia-sia aja gitu. Mereka tuh berpikirannya selalu punya tendensi. Kemudian kalau ada kritik, dia mengabaikan. Kemudian kalau misalnya orang-orang growth mindset itu, dia menerima nasihat dan belajar dari kritikan. Kemudian terhadap kesuksesan orang lain, dia mendapatkan pelajaran, inspirasi, dan kesuksesan orang lain. Gitu. Nah, kalau yang fixed mindset itu merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Jadi dia selalu punya hal yang tendensi terhadap sesuatu. Gitu. Nah, tinggal pilih nih, ketika sudah ada di sini, gitu ya, di Warung Umat, teman-teman milih yang mana nih? Atau ketika di dalam COVID saat ini gitu ya, masa pandemi, teman-teman ada di mana nih? Apakah di growth mindset gitu ya, orang yang selalu berpikir terbuka dan tumbuh, atau hanya orang-orang yang punya pemikiran itu fixed mindset gitu. Nah, ini adalah acuan teman-teman ketika memang nanti punya sikap yang sepertinya miring ke sini, ubah dari sekarang itu. Miring itu miring ke fixed mindset maksudnya. Ubah dari sekarang dan mulai melakukan hal-hal yang positif dan hilangkan rasa tendensi gitu. Nah, kemudian caranya bagaimana biar kita tetap bisa langgeng ya terhadap pemikiran-pemikiran yang growth. Pertama kita harus pahami dulu bahwa apa yang telah terjadi gitu ya di kehidupan kita itu sudah ada jalannya ya. Kemudian kita harus beriman terhadap apa yang mau kita pelajari. Selain itu jangan lupa ketika kita mau belajar perhatikan adabnya gitu. Mau dia lebih junior kayak, mau lebih senior kayak. Rasulullah juga bilang ya, kalau misalnya ada sebuah perbincangan atau perbicaraan, lihatlah isi dari perbincangan itu gitu. Nah, kemudian niat menuntut ilmu gitu. Nah, maka akan ada amal. Setelah kita berilmu, maka akan muncul amal. Jadi, kata dan perbuatan itu masuknya ke amal, maka amal yang baik adalah hasil dari iman, adab, dan ilmu. Kayak gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diserap. Nah, lanjut ke program nih, biar nanti tidak terlalu lama. Jadi program 3 minggu jualan ini adalah program yang dirancang khusus untuk Mitra Warung Umat sebagai lanjutan dari tahapan kedua setelah pembekalan pertama di PBM. Setelah sebelumnya kita belajar PBM ya, peta belajar Mitra 1, ada 3 materi pengenalan saat itu, ya saat baru gabung jadi mitra, ya mungkin terfilter ya, teman-teman yang dia masuk kemudian tidak sabar, akan left group gitu kan. Ada yang dia sabar menunggu, belum closing, ada juga yang sudah closing gitu kan. Jadi kalau misalnya case-nya ya, sekarang Warung Umat itu kita berdiri di bulan-bulan September 2019. Itu ada grup Mitra 1, itu rata-rata penjualannya udah luar biasa gitu. Mungkin nanti kita coba akan menghadirkan ya teman-teman yang ada di Mitra 1 ya, tentang cara mereka jualan kayak gimana. Itu mereka hasilnya sudah luar biasa semua. Nanti kita akan coba adakan untuk sharing session-nya. Oke, start. Nah, ini sedikit penyampaian flow prosesnya. Jadi nanti
lebih dalam flow-nya itu Kang Andri akan menginfokan. Jadi nanti kita masuk ke grup umum ya. Tadi grup umum itu yang grup yang memang teman-teman masuki sekarang ya. 3 minggu gejat jualan. Nanti setelah ada grup itu, maka nanti akan ada materi-materi yang disusun by group nanti. Jadi satu materi satu grup gitu ya. Grupnya itu bentuknya ada grup materi dan grup diskusi gitu ya. Nanti setelah itu teman-teman diminta menyelesaikan challenge 1 nih, grup materi 1 ya, ada diskusi juga, kemudian menyelesaikan challenge 1. Nah, kalau misalnya teman-teman berhasil untuk menyelesaikan challenge 1, maka naik kelas ke materi 2. Selanjutnya seterusnya sampai rencananya kita ada 5 materi. Gitu. Nah, makanya awal-awal saya meminta Mbak Mas semua itu bikin username Telegram ya. Nah, mudah-mudahan sudah pada dibuat semua. Nanti kalau misalnya belum, kita ulang lagi aja nanti di grup, dilihat aja. Nanti setelah sudah menyelesaikan challenge, nanti di sini teman-teman diminta buat laporan. Nah, ini contoh laporannya ya. Jadi kalau misalnya sudah ngumpulin tugasnya, maka ada formnya gitu ya, biar teman-teman membuktikan bahwa teman-teman sudah menyelesaikan tugas. Nah, di sini nanti tinggal diisi aja ya. Kemudian tergabung dalam grup WA Mitra berapa, misalnya 30 gitu. Terus sebutkan username. Nah, ini dibutuhkan. Tadi misalnya kalau misalnya udah dibuat, ketik aja username-nya. Nah, nanti di sini ada tulisan, apakah Mbak sudah paham tugas yang dikumpulkan? Kalau misalnya paham, klik ya. Maka akan lanjut ke link selanjutnya gitu. Ya. Misalnya dikasih link 1, kemudian link 2, link 3, link 4. Oke, kita udah, nanti akan ada informasi teman-teman bisa mengakses materi selanjutnya. Ya, seperti grafik yang saya infokan di sini. Oke. Nah, itu pemaparan ya, pemaparan dari saya. Jadi, teman-teman nanti kita tuntut untuk praktek ya. Jadi, kita agak saklek untuk sekarang nih, biar teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya ketika bergabung di Warung Umat. Jadi, nanti ketika teman-teman tidak achieve, maka materi selanjutnya tidak akan bisa diakses. Dan materi challenge-nya itu berbatas waktu ya. Artinya kalau teman-teman nggak bisa ngumpulin di hari yang sudah ditentukan, maka linknya tidak akan didapatkan gitu. Linknya tidak akan didapatkan. Nah, mau nggak mau nanti kita akan bikin semacam remedial. Jadi bagi-bagi teman-teman yang memang tidak bisa mengikuti, misalnya lagi dalam kondisi sakit jadi nggak bisa mengikuti, ataupun dalam kondisi lagi ada sesuatu yang mungkin nggak bisa ditinggalin, maka nanti akan ada remedial di program selanjutnya. Gitu. Nah, mudah-mudahan di sini bisa kita pahami bareng-bareng, dan nanti insya Allah kita akan ada reward ya. Kita akan ada reward bagi pemenang challenge. Rewardnya apa? Nanti akan diinfokan seiring waktu berjalan ya, biar nanti surprise gitu. Oke, itu pemaparan dari saya. Nah, setelah ini ada tim saya juga namanya Kang Andri. Kang Andri ya, sudah ada di sini? Oke. Oke, sebentar. Kalau saya coba screen share-nya saya tutup dulu ya. Stop share. Iya, sip. Gitu, pemaparan mudah-mudahan dimengerti ya, Mbak Mas ya. Kalau misalnya masih ada yang belum mengerti, nanti kita akan ada tanya jawab ya nanti di grup. Tapi nanti di sini silahkan aja dulu, ngechat aja dulu sambil nanti kita menyimak pemaparan dari Kang Andri. Monggo Kang Andri. Yang lain bantu mute dulu ya. Suara saya jelas, Alwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh di-mute dulu teman-teman? Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.
eh, malam ini kita bisa sharing teman-teman di apa ya ini acara Warung Umat ya untuk program kegiatan genjot jualan 3 minggu begitu. Saya izin perkenalan dulu teman-teman. Nama saya Andri Gunawan. Nanti ada di slide ya. Saya langsung screen share saja. Oke, ini saya. Fotonya biasa deh buat branding. Terus kemudian sedikit pengalaman yang bisa saya nanti share kepada teman-teman. Kebetulan saya menggeluti bidang training dan juga internet marketer. Jadi bidangnya memang fokusnya di dalam bidang jualan online begitu. Karena tidak semua praktisi bisa sharing gitu. Kita butuh orang yang mau berbagi, kita butuh guru gitu kan untuk istilahnya itu ya peradaban semakin maju gitu. Karena banyak orang yang punya ilmu banyak tapi mungkin tidak mau share gitu. Nah, kalau saya ilmunya sedikit, kebetulan dibekali ilmu untuk sharing gitu. Karena saya kuliah di pendidikan, kebetulan saya guru, cuman saya udah berhenti ngajar dan ilmu mengajar saya coba berikan di bidang yang saya tekuni yaitu internet marketer. Saya punya bisnis teman-teman namanya semuda.id, itu fokus di bidang training internet marketing. Kita punya kelas di SEO Muda, plus juga jasa digital marketing. Kemudian usaha saya yang baru namanya arunikamedia.com. Saya bikin penerbitan novel. Ini adalah sebuah perjalanan panjang bagi saya dan keluarga. Awalnya saya punya brand hijab, punya reseller cukup banyak, hampir 5.000 reseller, terus kemudian punya brand juga, follower sudah puluhan ribu, cuman Allah berkata lain gitu. Jadi bisnis hijab ini nggak cocok buat saya, akhirnya tahun 2019 pertengahan itu tutup, dan saya akhirnya beralih ke bisnis lain, yaitu penerbitan buku dan novel. Akhirnya alhamdulillah nih di penerbitan buku dan novel ini cukup sustain gitu ya. Dan ketika corona ini para ibu-ibu malah antri beli novel gitu. Mungkin buat teman untuk belajar di rumah atau baca buku di rumah gitu. Terus kemudian pengalaman saya sedikit selain memang bisnis sendiri juga ada satu momen ketika saya ngebantu beberapa brand. Pertama saya pernah di Manja Hijab Ivan Gunawan, di sana selama 1,5 tahun. Kemudian habis itu saya pindah ke Bandros, bandros.co.id. Habis itu saya pindah di EO Gold. Sekarang saya menjadi mentor untuk agen di EOA Gold ya. EOA Gold ini semacam kayak mini gold gitu ya, jualannya emas. Kemudian sekarang masih di PA Hijab dan alhamdulillah diajak Bang Alwin untuk menjadi mentor di Warung Umat. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sharing banyak. Saya sama tim ya. Insya Allah nanti saya sama tim, karena tim saya memang dedikasikan untuk mengajar juga gitu. Sehingga nanti kita bisa sharing bareng, bertanya, dan lain sebagainya. Begitu. Itu sedikit perkenalan teman-teman, agar nanti lebih kenal gitu. Kemudian, kenapa sih kita harus belajar internet marketing, teman-teman? Yang pertama karena sekarang tuh data pengguna internet dunia juga cukup besar. Kalau di dunia saat ini nomor 1 adalah Facebook. Ini kelihatan ya di sini ya. Ini data terbaru 25 Januari 2020. Yang kedua YouTube, ketiga WhatsApp, kemudian FB Messenger, dan lain sebagainya. Nah, TikTok ini ada di urutan ke-7 kalau di dunia. Tapi kita lihat di Indonesia, teman-teman, cuman mohon maaf ya agak redup. Yang pertama di Indonesia itu adalah YouTube, gitu ya. Nah, kenapa di Indonesia YouTube menjadi nomor 1? Sekarang kan lagi musim tuh banyak orang yang jadi YouTuber gitu. Karena apa? Karena untuk jadi artis, untuk jadi terkenal itu sekarang semakin mudah. Betul gitu kan, Kang Alwin? Betul, Kang. Punya kamera sama punya internet aja bisa. Betul.
Nah, itu semakin mudah. Yang kedua, sosial media yang paling banyak adalah WhatsApp. Nah, ini masih kita pakai sampai sekarang, kita nggak dapat pungkiri gitu ya, kalau WhatsApp ini masih menjadi sosial media terbesar di Indonesia gitu saat ini. Yang ketiga Facebook, yang keempat Instagram, dan ke bawahnya gitu. Kalau kemarin-kemarin itu TikTok ada di urutan kedua atau ketiga gitu di 2019. Tapi sekarang TikTok udah turun lagi. TikTok ada di urutan keberapa ini? Mungkin ke-12 kali ya, begitu. Nah, ini kita manfaatkan untuk jualan karena biasanya orang masuk ke YouTube ngapain? Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua ke YouTube ngapain kan? Paling kan nonton, misalnya nonton masak, terus kemudian nonton artis Korea atau misalnya nonton apa gitu. Nah, itu biasanya Tolong yang ada suaranya di mute dulu, tolong. Kenapa? Bantu mute dulu. Oke. Sip. Mohon tertib dikit ya. Lanjut Kang Andri. Oke, kita lanjut ya. Nah, biasanya kalau kita ke YouTube itu kan buka YouTube terus kemudian nonton ya banyak. Nah, sebenarnya kalau kita paham, kita bisa menyematkan marketing gitu di kalau kita mau main YouTube marketing. Kemudian di WhatsApp juga sama, karena kalau misalnya kita sekarang bentar. Nah, kalau misalnya kita sekarang masuk ke WhatsApp, kita hanya gunakan untuk misalnya hanya chatting doang gitu kan, tidak promo dan lain sebagainya, itu sangat sayang gitu. Kemudian Facebook juga sama, dan yang terakhir adalah Instagram. Nah, kedepannya ini kita yang akan pelajari adalah WhatsApp, Facebook, Instagram. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada line marketing sama YouTube. Di awal ini nanti kita akan fokus di materi yang menurut saya sangat mudah Bapak Ibu praktekkan atau teman-teman praktekkan, yang sehari-hari dibuka gitu ya. Misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram, sama YouTube. Nah, kita akan memanfaatkan 4 platform itu untuk marketing gitu. Karena sayang sekali ketika memang sekarang penggunanya sangat banyak, kita malah jadi penonton saja, kita malah jadi user biasa saja, tidak benar-benar manfaatkan. Karena kita melihat banyak yang berhasil gitu ya, banyak yang sukses dengan menggunakan 4 platform ini. Contohnya misalnya banyak channel YouTube yang mengulas sebuah produk, padahal dia jualan gitu. Banyak channel YouTube yang isinya mastah-mastah gitu kan, padahal dia punya kursus, kemudian jualan kursus di YouTube. Kemudian juga di Facebook sama, banyak orang-orang yang jualan di akun pribadi, kemudian pakai grup, pakai Facebook Marketplace, dan lain sebagainya. Apalagi di Instagram, banyak orang yang punya follower besar, kemudian jualan. Atau memang sengaja memiliki akun brand untuk jualan, kemudian memperbesar Instagramnya. Nah, ini sebenarnya peluang besar bagi kita semua. Mungkin yang sudah memanfaatkan, yang sudah merasakan manfaatnya, itu sangat luar biasa gitu ya. Kita syukuri, tapi mungkin yang belum tahu, yang belum ngeh, yang belum menyadari itu, kita sekarang harus menyadari bahwa semua platform, semua sosial media itu bisa kita manfaatkan untuk jualan. Apalagi target pasar kita adalah emak-emak gitu kan. Target pasar kita adalah ibu muda. Target pasar kita adalah orang tua yang mempunyai anak gitu. Itu mereka sangat senang bermain sosmed gitu ya. Bisa jadi mungkin ada yang kerja, tapi di saat sela-sela kerja buka sosmed gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan anaknya gitu. Kemudian ada juga mungkin yang ibu rumah tangga di rumah saja, bekerja di rumah, mengurus anak, mengurus keluarga. Nah, di waktu senggang istirahat pasti buka YouTube, buka WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita akan manfaatkan. Kita akan target mereka agar mereka bisa paham produk kita, kemudian membeli produk dari kita semua. Oke, saya coba share tentang 7 ide marketing yang bikin kamu survive di tengah pandemi virus corona. Nah, pasti kebanyakan kita mikir ya, banyak orang yang takut belanja saat pandemi. Bahkan kita juga sebagai penjual berpikir kayaknya nggak akan laku deh gitu. Karena apa? Karena orang lebih mementingkan masalah
perut atau mungkin masalah kebutuhan utama begitu. Tapi di sisi lain itu ada juga orang yang memang mencari produk, orang yang senang belanja itu mereka akan tetap belanja gitu. Jadi di satu sisi ada orang yang benar-benar save uangnya, tapi di sisi lain ada orang yang memang senang belanja, bosan di rumah akhirnya belanja. Nah, kita itu harus nyasar siapa? Kita cari orang yang senang belanja, kemudian bosan di rumah, begitu kita tawarin produk yang kita jual. Jadi jangan sampai putus harapan, wah ini ada virus nih, orang pasti nggak mau belanja gitu. Padahal dalam aslinya banyak orang yang masih belanja sekarang. Gitu. Ya kita lihat saja di bulan Ramadan ini banyak beberapa daerah ya, ketika dilarang PSBB itu malah belanja ke pasar gitu. Bener nggak begitu? Ya. Di tempat saya udah banyak Kang yang ngabuburit. Oh, iya betul. Ya kalau ngabuburit wajar ya betul. Cuman saya lihat beberapa daerah yang PSBB gitu ya, tapi mereka malah nyari baju buat Lebaran. Ya mungkin memang karena habitnya masih ada gitu. Lebaran ini masih semangat mereka untuk mengeluarkan uang karena mungkin punya THR, punya gaji, dan mereka sudah menyiapkan dana dari jauh-jauh hari untuk bulan Ramadan pastinya begitu. Jadi kesimpulannya ketika memang kita mau jualan di saat pandemi kayak gini, tetap semangat terus, jalan terus, karena masih ada orang yang mau beli. Tinggal kita cari aja, kita benar-benar maksimalin. Oke, ini ada 7 tips bagaimana bertahan atau bagaimana survive di tengah virus corona. Kita marketingnya kayak gimana? Pertama sih tetap terhubung dengan pelanggan Anda di sosial media. Artinya ketika keadaan seperti ini, teman-teman nggak boleh tidak update status. Jadi harus update status aja gitu. Harus rutin tetap jualan. Artinya orang masih menganggap kita, oh si itu masih jualan gitu. Jangan ragu untuk jualan. Karena di luar sana, teman-teman, banyak orang yang ingin jualan itu nggak bisa. Itu benar-benar sebuah bentuk syukur begitu. Jadi di luar sana ada orang yang tidak Allah kasih nikmat untuk berjualan gitu. Mungkin ada gitu. Karena yang mereka pikirkan nyari duit itu dari oh ini nih harus kerja terus gitu. Tapi kita di sini alhamdulillah sama Allah dikasih hidayah, dikasih ilmu gitu ya agar bisa jualan. Tapi di luar sana masya Allah banyak sekali orang yang ingin jualan tapi nggak bisa. Kita sekarang bisa dan justru harus kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara jualan terus. Yang kedua, pastikan bisnis Anda dapat ditemukan di online. Nah, makanya kenapa kita harus update status rutin agar orang menemukan produk kita. Yang ketiga, jadi yang lebih depan dibandingkan kompetitor. Nah, ini saya pernah dengar kemarin-kemarin dalam sebuah webinar, ketika pandemi gini, kita jangan melemah. Justru kita harus lebih kuat. Agar apa? Agar nanti setelah pandemi selesai, kita bisa lebih strong lagi, kita bisa lebih kuat lagi untuk jualannya begitu. Kalau di saat pandemi gini kita benar-benar goyah dan lain sebagainya, mungkin nanti di saat tenang kita akan mudah goyang juga gitu. Jadi sekarang ini benar-benar jadi mungkin sebagian pengusaha ujian gitu ya, karena banyak yang collab usahanya dan lain sebagainya. Nah, kita benar-benar harus coba untuk fight lagi gitu. Oke, yang keempat, kita boleh memberikan diskon khusus, misalnya ada potongan ongkir dan lain sebagainya. Intinya, gimmick agar orang tetap beli ke kita. Biasanya kalau kita ingin punya closing yang banyak, kita ingin orderannya banyak, kita harus punya list pelanggan. Jadi kita harus punya data siapa nih yang kira-kira membutuhkan produk ini, begitu. Nanti kita bahas teman-teman karena metode ini dipakai di banyak bisnis dan itu berhasil. Ya metodenya punya database gitu. Kita punya list, oh kita punya teman nih SMP, dia punya anak usianya sekian, oke kita tawarin gitu. Kemudian kita punya tetangga punya anak juga, tawarin juga gitu. Jadi kita harus punya list database calon konsumen kalau memang usaha kita masih kecil. Kalau udah besar ya berarti kita teman di Facebook, follower Instagram,
subscribe YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menjadi brand yang tanggap situasi. Artinya kalau kita belum punya brand, ya kita harus lebih tanggap juga terhadap keadaan sekarang. Artinya kalau kita jualan, nggak hanya sekedar jualan, tapi juga misalnya memberikan motivasi, memberikan inspirasi, bagi-bagi tips, mungkin bagi-bagi hadiah, gitu. Atau mungkin kita juga berbagi kepada yang membutuhkan. Misalnya, 5% dari penjualan produk ini untuk masyarakat yang kurang mampu, misalnya. Itu lebih menarik menurut saya sekarang ini. Jadi orang, oh iya, kita sekalian belanja nih kan, beli di warung kami misalnya kan, sekalian sedekah misalnya, itu juga nggak masalah menurut saya, itu bagus. Oke, yang keenam, gunakan waktu ini untuk mengatur kembali brand Anda. Jadi sekarang kan kondisinya lagi tidak menentu ya teman-teman. Kita juga kadang ragu buat jualan, melihat orang lain jualannya nggak laku-laku gitu kan, malah kadang kita juga ragu gitu buat jualan. Tapi saat ini kita harus merenung, sudah sejauh mana kita jualan, kita apa mimpi kita gitu kan, apa yang udah kita capai, apa yang belum kita capai gitu. Sehingga kalau sekarang kita mau belajar, kita ya saatnya belajar gitu, saatnya benar-benar memaksimalin diri. Kalau kita lulus dari ujian ini, insya Allah akan lebih baik gitu kan di berikutnya. Gitu. Yang terakhir, mempersiapkan langkah marketing efektif untuk bangkit berbisnis. Artinya kita juga harus bikin rencana nih. Nah, nanti di materi-materi berikutnya, ke depan kita akan bikin rencana marketing yang harus teman-teman lakukan. Artinya ini akan membentuk kesadaran, akan membentuk ilmu di Bapak Ibu semua agar rutin, agar butuh, oh ya saya harus marketing, saya harus tawarin begitu. Oke, nah programnya seperti apa? Ya tadi programnya adalah 3 minggu belajar intensif untuk genjot jualan. Gitu. Oke, yang pertama kegiatannya itu ada materi kuliah Telegram. Nanti Bapak Ibu semua akan masuk ke sebuah grup di Telegram begitu. Terus kemudian di sana kita akan belajar, ada materinya, ada modulnya, ada tugasnya. Kemudian setiap materi itu ada tugasnya. Bapak Ibu semua nanti akan diberikan tugas. Tugasnya sangat mudah. Misalnya kita belajar WA marketing. Tugasnya ya mungkin update status di WA minimal sekian kali per hari. Kemudian materi Facebook marketing, tugasnya adalah update status misalnya 4 kali dalam waktu 2 hari atau sehari 2 kali update status. Itu sesuatu yang mudah. Nah, tetapi kita akan lebih panjang dan lebih konsisten. Artinya, di sini Bapak Ibu akan belajar konsisten juga. Begitu. Selain memang didesak nanti untuk mengerjakan tugas, nah Bapak Ibu juga akan diajak untuk membuat habit. Nah, habit ini akan menjadi ilmu baru buat Bapak Ibu semua gitu. Kita lihat misalnya salah satu motivator yang tiap minggu bikin video misalnya untuk sharing. Itu menjadi habit bagi dia gitu. Jadi tiap minggu dia harus sharing. Ada juga Mastah online yang tiap hari bikin copywriting. Dia tiap hari nulis, bikin copywriting. Akhirnya ya tiap hari dia harus nulis. Kalau nggak nulis gatal gitu. Ada juga yang tiap hari dia nge-follow up berapa ribu orang, itu juga ada. Nah, kalau ingin laku banyak, ya justru usahanya harus lebih banyak. Nah, kemudian ada modul belajar. Nanti selain ada materi kuliah Telegram, kita kasih modulnya. Bentuknya PDF yang Bapak Ibu bisa dibuka di HP masing-masing, dipelajari kembali. Oke, yang terakhir nanti kita ada tanya jawab dan diskusi. Oke, lalu materi apa aja nih yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar Facebook marketing, Bapak Ibu. Nah, Facebook marketing ini sebenarnya simpel dan mudah, cuman kita butuh konsisten. Kita butuh sesuatu yang sesuatu yang menjadi kebiasaan gitu. Karena ini hal sepele. Ayo tugasnya update status. Itu sangat mudah gitu. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa, bagi orang yang mungkin malas,
itu akan menjadi sesuatu yang susah. Tapi padahal update status saja gitu, tinggal hanya update status toh gitu. Itu mudahnya seperti itu saja. Kemudian nambah teman. Semakin banyak teman di Facebook, semakin besar peluang untuk laku. Kenapa? Karena makin banyak orang yang melihat. Tentunya kita jangan berharap terus untuk di-like sama orang, di-komen sama orang, tapi kita juga harus nanti nge-like mereka, komen mereka, kemudian sharing chatting, dan lain sebagainya. Kemudian di Facebook Marketing, kita bisa manfaatin Facebook Live misalnya. Kita beli produk sampel dari Warung Umat, kemudian kita live di Facebook, jelasin produknya kayak gimana, lalu buka PO. Itu juga bisa. Kita manfaatin untuk live di Facebook. Kita lihat orang yang live di Facebook itu banyak yang berhasil juga. Jangan anggap remeh gitu ya live di Facebook. Malah jadi hiburan kan gitu ya, orang yang live di Facebook. Nanti kita akan coba sharingkan itu bagaimana Facebook marketing. Yang kedua, kita akan belajar copywriting. Mulai dari soft selling, hard selling, mungkin hypno selling, bagaimana cara menulis kata-kata yang bagus, yang sedikit mengajak orang, kemudian orang tertarik, dan orang ingin menghubungi. Nah, ini tentunya tidak instan, perlu latihan. Jadi nanti kita akan bikin latihan sebanyak-banyaknya. Begitu. Sekali lagi, materi ini semuanya untuk kita semua, untuk Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu butuh, Bapak Ibu ingin belajar, serius belajarnya, kerjain tugasnya, dan sampai nanti akhir, materi akhir, dan Bapak Ibu lulus gitu kan. Sampai mungkin nanti kejar bonusnya dari Warung Umat. Yang ketiga, Facebook Marketplace. Kita akan coba perdalam juga Facebook Marketplace. Kita tahu banyak orang sekarang nyari produk di Facebook. Salah satunya menggunakan Facebook Marketplace. Kemudian tentunya WhatsApp Marketing ini akan wajib jadi materi kita. Bagaimana nambah nomor WA, bagaimana kita buat grup sharing WA, bagaimana update status, bagaimana nulis caption, itu nanti akan ada di WhatsApp Marketing. Ini sangat menarik materinya WhatsApp Marketing ini, karena kadang kita itu nggak perlu marketing kemana-mana. Nah, ini ibu-ibu yang jagonya nih. Keren banget nih, pasti ibu-ibu. Jadi cukup WA marketing, update status aja, atau mungkin sharing di grup aja, itu mereka orderannya bisa banyak. Sekali lagi, itu the power of WhatsApp marketing. Kadang kami aja sebagai yang sharing, yang mengajarin ilmu dasarnya, kadang tidak sebagus itu kan. Tapi kalau udah ibu-ibu yang pegang, wah, kita kalah semua gitu. Jadi biasanya ibu-ibu itu benar-benar rajin, benar-benar maksimal untuk melakukan WhatsApp marketing, dikejar terus gitu. Sampai tidur dikejar lagi gitu. Gitu. Besoknya follow up lagi, lusa follow up lagi gitu kan. Minggu depan follow up lagi, nggak beli-beli, tanyain lagi gitu. Nah, biasanya itu yang kita butuhkan gitu ya, mental juangnya. Kemudian kita akan bahas juga Instagram marketing, nanti bagaimana nambah follower, bagaimana update status, caption, link di Instagram, kemudian bagaimana caranya, mungkin nanti sedikit tentang endorse gitu ya jika diperlukan. Materi terakhir tentang kelola database. Tentunya ketika kita melakukan Facebook marketing, copywriting, Facebook marketplace, WhatsApp marketing, Instagram marketing, itu semuanya akan jadi database. Ada nanti liker, ada follower Instagram, ada teman di Facebook, ada nomor WA. Itu semuanya data digital. Gimana sih mengelola ke depannya agar nanti Bapak Ibu semua bisa lebih berkembang lagi gitu kan, seperti itu. Nah, ini nih kisi-kisi materinya. Sangat menarik dan menurut saya ini layak belajar maksimal nih. Mumpung kita Ramadan, banyak waktu di sela-sela ibadah gitu kan, di sela-sela ngaji, di sela-sela sholat dan mungkin puasa, banyak waktu di rumah juga, kita belajar maksimalin. Toh ilmu ini bukan buat siapa-siapa gitu kan. Semakin orang banyak ilmu itu semakin semakin mudah juga untuk belajar gitu. Tapi ya semakin merasa bahwa oh iya kita masih kurang nih ilmunya, jadi harus belajar terus. Mudah-mudahan jadi motivasi nih buat kita semua untuk terus belajar. Jangan merasa, oh saya mah HP-nya jelek,
males nih belajarnya, jangan. Ya pokoknya belajar aja. Saya mah loading Kang, gitu kan, belajar aja. Saya mah gaptek Kang, masuk Facebook aja nggak bisa. Ya harus belajar berarti. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya kita harus belajar. Oke, nanti tugasnya kayak gimana? Pertama, nanti Bapak Ibu contohnya bikin postingan. Bapak Ibu nanti screenshot, ambil link, kemudian upload tugas, dan akses materi berikutnya. Jadi, tugas ini menjadi syarat wajib untuk mengikuti materi berikutnya. Oke? Materi pertama besok, insya Allah kita akan bahas Facebook Marketing. Bapak Ibu praktek, kalau prakteknya selesai, nanti tugasnya nggak banyak-banyak, cuma 2-3 tugas, dan itu sangat mudah. Bapak Ibu bisa langsung nanti akses materi berikutnya. Nah, itu saja nih kisi-kisinya Bapak Ibu untuk kita belajar kurang lebih selama 3 minggu ke depan. Nanti ada libur dulu, libur lebaran, habis itu kita nanti belajar kembali. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bang Alwin. Silakan Bang Alwin. Ya, terima kasih Kang Andri sudah sharing ya. Tadi kisi-kisinya sudah dibocorin semua tadi ya. Dan ini menarik ya, karena materi-materi ini materi-materi dari expert, dan memang saya sedikit banyak tahu profil Kang Andri ya. Kita pernah satu tim juga waktu dulu waktu masih kuliah. Belajar dari tahun 2014 ketika Facebook itu masih page like-nya itu kalau misalnya dulu di Instagram itu ada follower ya, di Facebook ada namanya page like. Nah, page like itu kalau misalnya kita punya orang yang like itu sampai 1.000 orang, yang lihat itu 1.000-1.000-nya gitu, itu dulu. Nah, kenapa sih sekarang Facebook masih bisa bertahan gitu sampai saat ini? Ya karena sebenarnya dia mainin di algoritma gitu, permainan di algoritma yang dia pakai. Jadi kenapa Facebook bisa kaya saat ini? Ya karena dia bermain di algoritmanya. Nah, untuk memahami algoritma sendiri itu ada ilmunya gitu, nggak cuman sekedar posting doang tapi tidak tahu waktunya misalnya, itu juga jadi salah gitu. Tapi tetap kepercayaan diri teman-teman nanti akan diuji di sini ya. Jadi kalau misalnya update status agak malu-malu gitu ya, kalau misalnya introvert gitu suka agak malu-malu buat update status, udah ngetik misalnya ini enak deh buat orang ya, dihapus lagi gitu. Karena kayak gitu kan. Kalau orang yang memang nggak pede gitu. Nah, di sini kita dilatih buat pede untuk jualan, mau di unlike gitu ya, maupun dikritik ya kita terima gitu. Namanya juga mencoba ya. Jadi jangan takut untuk dikritik. Jadi kalau misalnya dikritik aja udah takut gitu, atau sudah langsung down gitu ya jangan jadi pengusaha gitu. Karena itu mental yang paling basic gitu ya, mental paling basic ketika teman-teman mau terjun di dunia bisnis kayak gitu. Udah kisi-kisinya kayak gitu tadi. Kemudian saya tekankan lagi di sini. Jadi ketika teman-teman sudah ikut di challenge ini, ya mudah-mudahan jangan sampai tidak mengerjakan tugas, karena justru yang diperlukan itu sebenarnya habitnya gitu. Ya, untuk mengubah habit itu mahal gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman tahu bisnis model yang paling mahal itu bisnis model yang merubah habit. Ya, contoh Gojek. Gojek itu merubah habit. Bayangin aja, orang yang tadinya mesen makanan itu harus jalan dulu, sekarang tinggal buka HP, dia langsung bisa mesen. Dan dia mahal banget kan, Gojek kan. Ya, sekarang valuasinya bisa luar biasa besar gitu. Ya, orang mau transaksi pakai Gojek, orang mau beli makan pakai Gojek, orang mau beli minuman pakai Gojek gitu. Itu merubah habit. Makanya bisnis yang paling mahal itu adalah merubah habit. Nah, bagaimana kita membiasakan habit yang baik seperti itu. Ya, pelan-pelan ya di sini kita latih, dan jangan salahkan kami ketika nanti tidak bisa ikut materi selanjutnya, karena di sini challenge-nya berbatas waktunya. Jadi kalau misalnya tidak menyelesaikan challenge, maka tidak akan mendapatkan materi selanjutnya. Mau nggak mau nanti akan ikut gelombang berikutnya atau remedial, karena kita nggak ingin teman-teman tuh sudah masuk warung umat, akhirnya merasa nggak diajarin gitu ya. Banyak hal yang akhirnya kita malah kelihatan zolim ya. Ini terlepas dari pelayanan-pelayanan yang mungkin saat ini masih kita bertahap gitu ya. Jadi ke depan
teman-teman harus praktek, praktek, dan praktek. Kayak gitu. Ya, mungkin itu aja. Kalaupun nanti ada pertanyaan, mungkin di grup aja kali, Kang, ya? Ya, boleh. Ya. Grupnya dibuka aja. Grupnya dibuka kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa ketik AX kali ya, pertanyaan ya. Hashtag, pakai hashtag AX. Tapi saya akan batasi jam-jam buat tanya-jawabnya, karena jangan sampai teman-teman juga ngeganggu aktivitas yang menjawab ataupun yang lagi istirahat tentang grup itu. Jadi, nanti akan di-share link materi satunya, Kang, ya? Di kapan, Kang? Besok kita mulai belajar besok pagi jam 10, Bapak Ibu. Jadi, betul. Kenapa dipilih waktu jam 10 pagi? Agar ibu-ibu yang sore mungkin menyiapkan makan buat berbuka, bisa menyiapkan sore hari, pagi-pagi juga bisa istirahat dulu. Nah, mungkin jam 10 sampai zuhur kita akan coba belajar, diluangkan waktunya. Nanti ya siangnya bisa mulai praktek sampai malam. Jadi, waktunya nanti untuk praktek bisa mulai dari setelah materi sampai nanti materi berikutnya. Materi pertama nanti hari Rabu besok, insya Allah jam 10. Materi kedua insya Allah hari Sabtu. Jadi, untuk mengerjakan tugas Sabtu itu ada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Begitu. Dan itu tugasnya sangat mudah. Intinya Bapak Ibu punya kebiasaan belajar dan nanti coba gitu. Begitu, Kang Alvin. Oke, siap. Ya, sudah jam 9 juga di sini. Ya, mudah-mudahan pertemuan awal ini jadi berbagi semangat ya kita ya, dari mbak-mbak semua yang ada yang jauh-jauh ya tadi, lokasinya ada di Tenggarong, ada yang dari Lombok tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi kembali mungkin di next sesi, baik itu di Zoom ataupun di Telegram group ataupun di WhatsApp group. Dan saya tekankan lagi di sini ada challenge-nya setelah materi, jadi siap-siap aja untuk praktek setiap harinya dan luangkan waktu untuk belajar. Semoga di masa pandemi ini kita bisa menjadi lebih baik ya. Nanti ketika mungkin, sudah... Kawin, ya? Kalau ada yang nanya boleh deh. Mungkin 2 atau 3 orang di chat aja. Bapak Ibu boleh. Silakan. Boleh, kita buka pertanyaan dulu deh. Sampai jam 9 lewat dikit ya. Nggak apa-apa ya? Boleh. 5 menit atau 10 menit. Silakan Bapak Ibu boleh ketik pertanyaannya di chat ya. Iya, boleh. Di chat aja ya. Jangan di suara. Silakan. Ada pertanyaan mungkin terkait tugasnya. Sebelum nanti kita masuk ke materi-materi yang daging semua, Kang ya. Monggo yang mau bertanya silahkan, dipersilakan. Oke, besok materi pertama live Zoom atau gimana? Oke, besok materi pertama kita nggak live Zoom ya, karena mungkin banyak orang yang, mohon maaf, akses internetnya juga terbatas. Jadi pasti materinya via kuliah Telegram. Jadi nanti materinya ada voice sama ada teks dan gambar. Begitu. Jadi kayak kuliah WhatsApp aja, sama tapi di Telegram bentuknya. Oke. Untuk challenge produknya ditentukan atau tidak, nanti ada yang ditentukan, begitu ya Kang Alwin ya? Ya, betul. Nanti ada produk yang ditentukan, tapi boleh mempromosikan semua produk. Apalagi kan sekarang bulan Ramadan nih, produk fashion bisa dinaikkan, terus kemudian orang kan mau lebaran, terus kemudian produk kesehatan, makanan, minuman juga boleh. Pertanyaan berikutnya, tugasnya berarti baru ada setelah besok materi? Ya, betul. Jadi setelah besok materi, tugasnya akan baru ada. Gitu. Dan itu mudah, yang biasa Bapak Ibu lakukan setiap hari itu tugasnya. Kita ingin membuat habit aja, begitu. Pertanyaan berikutnya dari Mas Andi Sasmita. Assalamualaikum, Kang, saya mau bertanya tentang order. Jadi kemarin saya order cuma respon. Oke, ini nanti ke CS ya. Ya, ini di luar materi ini ya. Nanti dimitigasi nanti di grup ataupun di CS. Ada pertanyaan lagi dari ini mungkin laki-laki ya, Mas Anang Repi. Bagaimana cara melakukan ads? Nah, di belajar ini kita sementara tanpa melakukan ads dulu, tanpa beriklan berbayar dulu, kita coba lakukan yang gratis dulu. Jadi kalau kita udah cukup mahir yang gratis, itu akan membuat kita itu jadi survive gitu. Karena kalau kita ngiklan terus, iklannya berhenti, kemungkinan orderan juga berhenti. Tapi kalau kita menguasai yang gratisan, kita jago di yang gratisan,
tanpa iklan pun kita akan tetap berjalan begitu. Jadi di awal ini kita tanpa iklan dulu, kita pakai yang gratisan dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mas, saya besok kerja karena piket pagi sampai dengan pukul 1. Apa materi yang di-share di grup WA Telegram? Materinya akan ada di channel Telegram. Nanti bisa diakses sepanjang ngerjain tugas. Jadi misalnya materi jam 10, nah nanti akan ada channel materi. Channel itu tidak akan bisa di-chat siapapun, jadi materinya akan tersimpan di channel itu. Bapak Ibu bisa akses kapanpun, jam berapapun, silakan. Nanti materinya bisa diakses di situ. Jadi ketika udah lihat materi, langsung praktek. Gitu. Oke, ada lagi? Sedikit tambahin dikit ya. Kalau tadi ada yang penasaran dengan ads, ketika sudah lulus semua materi, kita insya Allah akan ada materi ads. Boleh, tambahan ya, bonus. Kalau sudah lulus semua. Jadi Betul. biar nanti tahu dulu polanya gitu. Karena yang gratisan aja powerful gitu. Kalau yang berbayar ya teman-teman mungkin kena iklannya juga tuh ada. Yang kena-kena kan sama iklan warung umat. Ada misalnya. pertanyaan dari Mas Fat Mukhtarsyab. Kang, apakah nanti masuk grup baru? Ada grup Telegram yang kemarin di-share di grup WA ya, Kang Alwin? Jadi nanti masuk di grup itu aja udah. Yang judulnya itu apa namanya Kang Alwin grupnya? Yang genjot jualan ya? Ya, yang genjot jualan. Nah, 3 minggu genjot jualan. Itu aja grupnya di situ. Di situ nanti ada informasi link grupnya, link materinya. Oke. Mungkin cukup Bapak Ibu semua untuk pertanyaannya. Mohon di-share slide-nya. Insya Allah besok aja ya di grup materi ya. Besok juga ada slide-nya di sana. Ada e-book, ada modul. Oke, Kak Alwin cukup saja mungkin. Kita cukupkan sekian karena ada yang harus taraweh. Saya juga harus taraweh, belum taraweh. Oke. Dari saya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Kang Alwin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, syukron Kang Andri. Semoga besok kita lancar untuk kerjaan tugasnya dan materinya juga berjalan dengan lancar. Baik, sekian untuk semuanya. Kita tutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Dan alhamdulillah. Dan kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila banyak kekurangan. Semoga tetap semangat, tetap sehat, Ibu, Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.